Jadi Ibu-ibu muliakan Allah, jadi asma Allah, asmaul husna ini adalah sifat ataupun nama yang Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sendiri, yang berkonotasi di dalamnya pujian, sanjungan, pengagungan terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kamalullah, ada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya fi kitabih, di dalam kitabnya. Au ala lisani ahadun minar rusul. Terkadang dia sampaikan namanya itu, sifatnya itu lewat lisan nabinya. Kemudian itulah yang sampai kepada kita dari generasi ke generasi yang lain. Asma Allah atau asmaul husna ini bagian dari usulut tauhid. Bagian daripada pondasi asar atau dasar tauhid, asas tauhid yang harus dipegang bagi orang yang berakidah Islamiyah. Tidak bisa kita beriman kepada Allah sampai kita mengenal dirinya. Nah, mengenal diri Allah sesuai dengan ilmu yang bisa kita pelajari. Ya, bukan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara zatnya Allah, tidak akan sampai. Jadi yang bisa kita kenal Allah lewat namanya, kita kenal Allah lewat sifatnya, kita kenal Allah lewat perbuatannya. Dia yang menciptakan, dia yang mematikan, ini adalah perbuatan. Dia yang pengasih, dia yang penyayang, dia yang pemberi rezeki, dia yang mendatangkan mudarat, dia yang mendatangkan manfaat, ini adalah sifatnya. Kita kenali Allah dari situ. Atau kita kenali Allah dari nama yang sesuai dengan apa yang dia sampaikan di dalam kitabnya, dan juga apa yang dia katakan, dia sampaikan kepada Rasulnya. Jadi ada banyak surat yang menyebutkan tentang bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala dia sebutkan sendiri. Dan ada satu riwayat mengatakan innalillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahid. 100 kurang 1, yaitulah 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, siapa yang mengetahuinya, siapa yang menghafalnya, siapa yang menjaganya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala satu bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Ya, bukan sekehendaknya orang, bukan sekehendaknya nabi, bukan sekehendaknya rasul, tapi nama itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang fungsinya kita bisa berdoa meminta kepada Allah lewat nama-nama itu, kita agungkan dia, kita sebut namanya, kita sanjung dia, kita angkat dirinya setinggi-tingginya, dan kita letakkan diri kita serendah-rendahnya. Ya, sehingga ini bagian daripada upaya agar segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincang satu persatu sedapat mungkin. Lafaz Allah adalah Ismullahul A'zam. Adalah nama Allah yang paling agung. Ya. Alladzi tanfaridu bihil haqqu subhanah. Allah Subhanahu wa taala secara pribadi menamakan dirinya dengan nama itu. Ya. Dan ini adalah nama Allah yang paling agung. Paling agung. Di antara para ulama mengatakan Allah, alif lam yang pertama di situ adalah litarif. Sama seperti misalkan dengan sebutan masjid menjadi al-masjidu. Jadi Allah asalnya adalah ilahun. Jadi seakan-akan al-ilahun menjadi Allah al-ilahun. Tapi kebanyakan para ulama termasuk di dalam pendapat-pendapat Imam Al-Ghazali
Beliau katakan Allah itu adalah nama mutlak, bukan karena penambahan alif lam. Ya, jadi nama tanfaridu bihil haqqu subhanahu wa ta'ala. Dia menamakan, mengkhususkan dirinya dengan nama itu. Wa adhafaha kullaha ilaihi fahuwa ilmun ala dzatihi subhanah. Sehingga nama-nama yang lain nempel ke nama Allah. Allahul Azim, Allahul Karim, Allahul Aziz, Allahul Ghaffar, Allahul Qahhar, Allahul Al-Majid, Allahul Rahim, Allahul Rahman, Allahul Malik. Sehingga nama ini menjadi nama utama sentral untuk nempelnya sifat-sifat yang lain. Ya, itu diantara penjelasannya. Kemudian ada kalimat nama Allah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman kita tahu artinya adalah pengasih. Katsirur rahmah adalah rahmat yang luas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huwa ismun maqsurun 'ala Allah 'azza wa jalla wa la yajuzu an yuqala rahmanu li ghairillah. Ini adalah nama khusus mahsur, terbatas hanya untuk Allah. Rahman. Tidak boleh ada yang dinamakan Rahman kecuali Allah. Ya. Wadzalika li'anna rahmatah wasi'at kulla syai'. Karena rahmatnya Allah ini sanggup meliputin seluruhnya. Yang zalim, yang mukmin, yang kafir semua mendapatkan rahmat Allah sesuai dengan fungsi rahmat itu tadi. Ya, mereka zalim, mereka ingkar, tetap dikasih oleh Allah rahmatnya. Dikasih kehidupan, dikasih rezeki, dikasih sesuai dengan fungsi rahmat itu terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Al-Muna'im abadan. Kalimat Ar-Rahim ya kita terjemahkan dengan penyayang. Maksudnya apa? Al-Muna'im, memberikan kenikmatan yang abadan. Sifatnya kontinu selamanya. Mutafaddil dauman. Sayangnya tadi itu mutafaddil, berlebih terus selamanya. Rahmatnya la yantahi, la tantahi. Rahmatnya tidak habis. Kemudian rahimnya juga tidak habis. Hanya saja di antara para ulama memberikan kategori Rahman untuk seluruh makhluk, Rahim untuk makhluk-makhluk khusus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimnya kita bisa dapatkan, Rahmannya juga kita bisa dapatkan. Al-Malik. Al-Malik, Malikul Muluk. Rajanya para raja. Malik Yaumiddin, dialah raja penguasa pada hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Kita bisa bayangkan bahwa seandainya tidak ada nama Malik Yaumiddin ini, tidak ada nama Al-Malik, orang yang orang yang beramal bisa jadi kehilangan motivasi dalam amalnya. Setelah melakukan amal, aku dapat apa? Aku dapat apa? Apa yang bisa aku dapat dari amalan ini? Sebaliknya, orang yang melakukan maksiat, dia akan katakan, aku lepas, aku bebas, aku cukup melakukan ini di dunia, udah. Tidak ada Malik Yaumiddin, tidak ada hari pembalasan. Sehingga Malik Yaumiddin atau Al-Malik, bagian daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan gambar konotasi bahwa akan ada raja di raja yang memberikan pengadilan di kehidupan akhirat kelak. Malik Yaumiddin itu tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang dengan dirinya menamakan Al-Malik menegaskan bahwa seluruh raja selain dia adalah rendah di bawah Allah yang kelak akan mendapatkan balasan sesuai jinsil amal. Sesuai dengan jenis amalan apa yang dia kerjakan. Dia menjadi penguasa, menjadi raja, raja yang baik atau raja yang buruk.
Raja yang menyengsarakan atau raja yang mengangkat umat, mengangkat derajat rakyatnya, orang yang dia pimpin. Menjadikan ini semacam teguran bagi orang yang diberi kekuasaan, akankah dia mengakui kekuasaan Allah, kerajaan Allah yang Al-Malik, yang nanti di kehidupan akhirat Allah tanya, Ainal muluk, kata Allah. Mana para raja itu? Ana malikul mulk, akulah raja di raja, kata Allah. Jadi penguasa-penguasa dunia yang hari ini atau dulu atau nanti yang sedang berkoar-koar, aku punya ini, aku bisa ini dan itu, ditantang oleh Allah Subhanahu Al-Muhaimin huwa ar-raqibul hafiz likulli syai'. Al-Muhaimin maknanya apa? Ar-Raqib, dia yang memonitor, mengawasi segala sesuatu. Al-Hafiz, dia juga yang menjaga sesuatu. Al-Qaim ala khalqih bi'a'malihi, dia yang melakukan segala sesuatu terhadap makhluknya. Sederhananya, tidak dalam maksud membandingkan antara Allah dengan makhluk, tapi ini namanya kias, membandingkan sesuatu dengan yang lebih afdal. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanage alam semesta. Memanage alam semesta. Kita bisa lihat rumah mungkin besar, di luar rumah lebih besar lagi, katakan komplek. Nah, di luar komplek besar lagi, ya katakan kelurahan. Di luar kelurahan ternyata ada kecamatan, di luar kecamatan ada kota atau kabupaten, di luar kota kabupaten ada provinsi, luar provinsi ada negara, di luar negara ada pulau, kemudian ada benua, dan seterusnya itu sampai habis bumi ini ada lagi yang lebih besar. Keluar dari bumi ada lagi yang lebih besar, keluar ke angkasa ada, dan terus ada lagi yang lebih besar. Siapa yang ngontrol ini? Siapa yang ngontrol? Ini di antara sifat nama Allah yang maknanya konotasinya tahakkum. Al-Muhaimin. Di dalamnya apa? Tahakkum. Dia yang kontrol bumi ini. Dia yang kontrol seluruh makhluk yang di bumi dan di luar sana. Kita habiskan usia kita, ditambah usia 7 keturunan kita untuk membongkar, sekadar mengetahui berapa sih macam-macam makhluk hidup yang ada di dalam laut. Belum tentu habis isi laut kita bongkar, kita udah mati 7 keturunan. Menunjukkan itu baru membongkar loh. Apa yang dibutuhkan oleh makhluk ini, apa yang diperlukan oleh makhluk ini, apa yang menyebabkan dia habis, binasa dan sebagainya. Kita itu menghabiskan 7 keturunan untuk mencari itu, belum tentu sempurna selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak cuma makhluk yang di laut, makhluk yang di luar angkasa sana pun Allah Maha tahu. Berapa persis jarak bulan ke matahari, jarak bumi ke matahari, jarak bumi ke bulan. Ini Allah tidak perlu hitung-hitungan kayak kita. Ya, sekian perjalanan, sekian ribu perjalanan cahaya, sekian ribu kilometer, nggak perlu bagi Allah. Nah, kita pun yang menyebut-nyebut angka itu bukan angka yang pasti, yang jelas. Itu hanya dugaan-dugaan, karena nggak ada orang sampai sekarang yang membawa meteran dari bumi ke bulan, sekian kilometer, nggak ada. Hanya memperhitungkan saja, memperkirakan saja. Memperkirakan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Muhaimin, dia yang raqib, dia yang hafiz, dia yang jaga semua. Qaimun binafsi. Dia yang melakukan sendirian. Dia bi arzaqihim wa ajalihim. Masya Allah. Dia yang memberikan rezekinya, dia menentukan ajalnya, dia yang memberikan segala sesuatu apa yang dibutuhkan Allah, dibutuhkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat Al-Muhaimin. Sifatnya apa? Tahakkum, sifat tahakkum yang menyatakan bahwa dirinya lah yang mengontrol seluruh alam semesta. Al-Jabbar, Al-Jabbar,
huwallazi tanfidhu masyiatah. Tanfidhu masyiatah. Allah Subhanahu wa taala masih tahakum nih, konotasinya masih tahakum. Al-Jabbar kalau diterjemahkan secara letter like artinya dia yang maha memaksa. Jabbar, Jabarut. Jabbar artinya apa? Orang yang, kalau manusia ya, orang yang memaksa itu apa? Kehendak dialah yang harus berlaku. Itu orang maksa. Apa yang dia mau harus jadi. Itu namanya Jabbar. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Jabbar, dialah yang seluruh kehendaknya, keinginannya itulah yang terjadi. Wala yakhruju ahadun an taqdirih. Tidak ada yang bisa keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahir. Dia bisa memaksa, menekan, merendahkan, mengontrol, menguasai li khalqihi ala ma arad, terhadap makhluknya. Jadi kontrol Allah terhadap makhluknya itu mutlak. Mutlak. Ada banyak yang kita rencanakan nggak terjadi. Kenapa? Allah pengen masyiahnya, kehendaknya. Aku pengennya begini. Kamu pengennya begitu, itu cukup jadi angan-anganmu. Nah, ini menunjukkan apa? Jabbarnya Allah. Ya Jabbar. Insya Allah. Menunjukkan apa? Tahakum, satu, bermakna dia yang mengontrol. Kemudian bagian daripada apa? Bentuk ajiznya Allah. Kuasanya Allah. Artinya dia betul-betul berkuasa atas segala sesuatu yang dia ciptakan. Kemudian al-mutakabbir, al-muta'al, yang meninggikan dirinya, yang menyombongkan diri. Cuma Allah yang bisa berbaju kesombongan. Cuma Allah yang boleh berbaju kesombongan dengan seluruh kuasanya terhadap makhluknya. Al-muta'ali an sifatil khalqil munfarid bi'azamatil wal kibriya. Dia yang boleh punya keagungan dan dia yang boleh punya kesombongan. Karena dia yang punya. Ini selain sifatnya, konotasinya tahakumnya, mengontrol juga dengan kesombongannya tadi. Ini juga bagian sifat yang menunjukkan bahwa ini adalah semacam keagungan dia, keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang membatasi Allah. Tidak ada yang membatasi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagian daripada sifat sultan. Sultan itu apa? Penguasa. Ya, sifat penguasa. Allah Subhanahu wa taala menguasai. Ya, insyaallah. Kemudian Al-Khaliq, Al-Khaliq sudah biasa. Kemudian Al-Wahhab. Al-Wahhab. Kita naik ke atas. Al-Ghaffar, tadi kita sebut di Al-Ghaffar. Huwa wahdahu alladhi yaghfiru dzunub. Dialah satu-satunya yang mengampuni dosa. Jadi konotasi dari makna Al-Ghaffar juga bermakna Al-Hudur. Artinya apa? Allah itu hadir bersama kita sehingga kita bisa meminta ampunannya. Jadi seakan-akan Allah itu memang menyertai kita dan sebenarnya menyertai kita. Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa Allah yang Ghaffar, yang hadir bersama kita ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika melakukan pelanggaran. Wahai engkau yang mengikutiku, wahai engkau yang matamu mengawasiku, maka ampunilah yang tadi. Ampunilah yang tadi, ampunilah yang kemarin, ampunilah yang dulu, ampunilah yang aku pun sudah lupa. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada makna yang dalam dari kalimat Al-Ghaffar atau kata Al-Ghaffar sebagai asma atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Konotasinya adalah al-hudur. Al-hudur, kehadiran Allah bersama kita. Ya. Maaf, 1000 kali maaf, tidak maksud memandingkan Allah dengan makhluk.
andai kita bandingkan dengan kehidupan kita, kita bersalah kepada seseorang yang seseorang itu tidak tahu salah kita apa. Terus kita datang kepadanya, maafin ya, apa? Ada deh. Tuh. Ini kan sesuatu yang menunjukkan kita bersalah kepada seseorang ketika kesalahan itu dia tidak tahu, dia tidak hadir, dia tidak ngerti. Lalu bagaimana dia mau memaafkan? Apa salahnya? Apa dulu salahnya, sebutin. Kan akan muncul kebingungan. Tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala nggak perlu bingung. Kenapa? Karena kita tahu Allah hudur. Hadir Allah ketika kita melakukan pelanggaran itu. Sehingga dialah satu-satunya yang bisa mengampuni makhluknya. Wa yasturu uyub fid dunya wal akhirah. Sekaligus juga yang Maha Pengampun inilah yang menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, kata Nabi, satarallahu lahu fil akhirah. Ditutup juga aibnya nanti di akhirat. Sehingga orang-orang pendosa yang melakukan dosa, dia tidak umbar dosanya. Orang lain melakukan dosa, dia tahu, dia tutup. Rapat dia tutup, nggak dia ceritakan, dia tutup aibnya orang. Maka nanti di kehidupan akhirat secara private dia pribadi-pribadi sendiri-sendiri ketemu dengan Allah. Allah lah yang akan berbicara dengan dia. Sementara ada pendosa-pendosa yang lain Allah nggak mau lihat mereka. Wala yukallimuhumullah. Allah nggak mau bicara dengan mereka. Saking bencinya Allah. Bicara nggak mau, lihat pun tak sudi. Melihat tak sudi, berbicara tak mau. Saking bencinya Allah. Tapi ada orang-orang pendosa di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertemu dengannya, berbincang dengannya private. Pribadi, sendiri dengan Allah. Bila turjaman, tanpa penerjemah. Kenapa? Karena hamba-hamba ini menutupi aib orang lain dari telinga dan pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini menunjukkan adalah makna hudur di dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab. Al-Wahhab huwa al-mun'im 'alal 'ibad, yang memberikan nikmat kepada hamba. Alladzi yahibu bighairi 'iwadin wa yu'til haja bighairi su'al. Jemaah muliakan Allah. Wahaba artinya memberi. Wahab, maha pemberi, tukang beri. Pemberian ini bighairi 'iwadin, tanpa alat tukar, tanpa ada ganti. Kalau saya bilang kepada Allah, ya Allah, aku pengen rumah. Aku akan ganti rumahku. Tebuslah rumah itu dengan puasa 3 bulan, misalkan. Maka tidak tepat ketika kita menyebut diri Allah di sini sebagai bentuk Wahhab. Kenapa? Karena Wahhab itu adalah pemberian bila masalah. Tanpa ada permohonan. Tanpa ada permintaan. Allah udah beri. Allah udah beri tanpa kita minta. Makna Al-Wahhab ini situ. Makanya disebut wahabalaka. Wahabalaka. Allah menganugerahkan. Kalau bahasa sederhana, bahasa kita Indonesia, wahaba itu adalah anugerah. Tanpa kita minta, Allah kasih. Tanpa kita cari, Allah beri. Masya Allah. Ya, jadi pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya banyak, jumlahnya tidak terbatas, kemudian itu bighairil mas'alah, bighairis su'al, tanpa meminta, bighairi iwad, tanpa ada tukar ganti, itu adalah makna wahaba. Dan dialah yang satu-satunya yang bisa melakukan itu. Tanpa ada motif apapun. Karena apa? Karena ada sifat rahmahnya Allah di dalam. Nah, ada sifat rahmatnya Allah. Yang kalau kita katakan ini sifatul rizki. Sifatul rizki. Nah, kemudian ada sifat juga ar-razzaq. Ar-razzaq. Huwa alladhi khalaqal arzaq wa a'ta 'alal khalaiq arzaqah. Wa yamuddu kulla kain lima yahtaju wa yahfazu alaihi hayatihi wa yasluhu. Ar-Razzaq konotasinya jauh lebih umum daripada Wahhab.
jauh lebih umum. Razak, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum terhadap seluruh makhluk, terhadap seluruh makhluk. Kalau Wahab ada makhluk-makhluk tersendiri yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah-anugerahnya. Al-Fattah alladzi yaftahu mughlaqil umur. Dialah yang membuka seluruh perkara-perkaranya tadinya tertutup. Rezekinya tertutup dibuka, ilmunya tertutup dibuka. Namanya Fattah, yang Maha Pembuka. Sehingga Fattah ini bisa dikategorikan juga dengan sifatur Razzaq. Sifatur Razzaq. Tadi kesehatannya tertutup, sekarang dibuka. Masya Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Fattah membuka seluruh apa yang diperlukan oleh hamba. Memudahkan seluruh apa yang sulit bagi hamba. Mafatihus samawati wal ardh. Dibuka juga pintu langit, pintu bumi, semua. Semua artinya apa? Tahakum lagi berlaku di sini. Selain tahakum juga sifatur Razzaq, sifat kontrol dan sifat memberi rezeki juga ada dalam sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Al-Hafizur Rafi' huwa alladhi yakhfadul adlal likulli man tagha. Allah Subhanahu wa taala ahfaz, apa namanya ahfaz ini ya? Dialah yang bisa memberikan penjagaan. Al-Hafiz ini penjagaan terhadap, Masya Allah, terhadap hamba. Ibu-ibu muliakan Allah. Kita bisa bayangkan dalam doa kita, anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Kita bisa bayangkan ya. Saya baru safar, tadi pagi baru landing. Dalam doa ketika, khusus kita mau naik pesawat ya, biasa sering kita baca. Anta sahibu fis safar. Engkau menemaniku di dalam safarku. Wal khalifatu fil ahl. Engkau kutinggalkan untuk menjaga keluargaku. Kita bisa bayangkan kayak mana? Apa namanya ya? Kalau mau kita katakan fungsi nggak pantas, nggak layak. Jadi Allah itu dua, apa namanya? Susah saya membahasakan. Sederhananya begini, Allah pergi bersama saya, menemani saya. Tapi Allah juga bersama keluarga saya gitu loh. Bisa dibayangkan. Kalau saya pergi misalkan dengan orang tua yang saya ajak pergi nggak bisa jagain rumah. Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala pergi bersama saya, tapi dia juga menjagain rumah. Kita bisa bayangkan itu. Makanya Al-Hafiz, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu cinta, sayang kepada sesuatu, istaudahullah, titipkan dia kepada Allah. Kalau sudah engkau titipkan kepada Allah, yahfazuh, pasti Allah menjaganya. Masya Allah. Ya, luar biasa sifat Allah Al-Hafiz. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hafiz, dia yang menjaga sesuatu. Dia yang menjaga kita yang pergi dari rumah, dia juga yang menjaga rumah yang kita tinggalkan. Siapa yang bisa lakukan itu? Hebat-hebatnya kita sekarang paling cuma bisa kontrol rumah pakai CCTV. Kita sudah di Jakarta, kita sudah di Bandung, kita sudah Surabaya, kita sudah di Afrika, sudah di Amerika, sudah di benua lain. Paling bisa sejauh-jauhnya, sehebat-hebatnya bisa kontrol di HP. Kita lihat di HP, ada, nauzubillah, orang yang masuk ke dalam pagar kita. Ada orang yang masuk ke dalam tempat yang kita tidak boleh. Sekedar melihat, apa yang bisa kita lakukan? Paling mentok kita bisa ngomong, terus kameranya bisa bersuara. Maling, kata malingnya ketawa. Aku tahu kamu tidak di rumah. Aku tahu kamu sedang pergi ke Bandung. Aku tahu kamu sedang di Amerika. Bodoh amat, itu cuma CCTV. Bisa saja begitu. Ya kan? Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hafiz, menjaga kita yang pergi bersamanya, juga menjaga apa yang kita tinggalkan. Masya Allah. Ini diantara sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada, apa namanya?
Ini sifat ini berarti pertama tahakum, dia mengontrol segala sesuatu, dan dia juga ma'iyah, ma'iyah, ada bersama kita, hadir bersama kita. Masya Allah. Jadi luar biasa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. As-Sami'. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Ya. Yang mendengar pertama menunjukkan bahwa Allah itu ada berhadir bersama kita. Sifatul hudur ada di sini. Sifatul hudur, sifatul ma'iyah. Berarti Allah menyertai kita. Ya, menyertai kita. Sam'uhu li jami'il aswatiz zahir wa batinah. Dia mendengar suara-suara yang zahir maupun suara-suara yang tersembunyi. Khufyah wa jaliyah, yang tersembunyi maupun yang nyata. Ada apa namanya? Di dalam hati, wa fi qulubihim, dan yang ada di dalam hati mereka akbar, kata Allah, jauh lebih besar. Rencana mereka yang kalian lihat, yang kalian ketahui itu baru secuil, padahal dalam hati mereka itu jauh lebih besar. Allah Maha tahu. Kita bisa mendengar suara dengan frekuensi tertentu lah. Ya, kalau kelelawar itu bisa mendengar suara misalkan di bawah 20 Hz, itu dia bisa dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala suara dengan gelombang seberapapun bisa didengar oleh Allah. Bahkan yang tanpa suara. Hati ini, suara hati itu kayak mana? Suara hati itu nggak ada. Nggak ada. Orang di sebelah kita nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang As-Sami', yang maha mendengar, pasti dia tahu. Zahir wa batin. Khufyah wa jaliyah, yang kita sembunyikan maupun yang kita tampakkan. Yang nyata. Ihatatuh tamah. Semuanya terliputi dengan sami'nya Allah. Kalau kita mendengar harus dengan telinga, Allah tanpa telinga bisa mendengar. Karena Allah tidak butuh telinga untuk mendengar. Karena setiap yang membutuhkan pasti lemah. Pasti lemah. Jadi kalau ada yang membutuhkan sifat Allah tapi membutuhkan ini, no, tidak laku bagi Allah. Karena setiap yang membutuhkan pasti lemah. Dalam bahasa tauhidnya itu, dalam bahasa tauhid dikemas dalam bahasa mantik apa? Likullil muhtaj hadis. Ya, setiap yang muhtaj, setiap yang memerlukan pasti hadis baharu. Setiap yang baharu pasti bukan Allah. Allah itu bukan baharu. Dia qidam. Wujud qidam. Baqa. Masya Allah. Mukhalafatul lil hawadis. Hawadis dengan sendirinya Allah. Qiyamuhu binafsi. Mukhalafatu lil hawadis. Beda dengan makhluk-makhluk yang hawadis yang baharu. Kita makhluk hawadis, makhluk baharu, butuh telinga baru mendengar. Butuh hidung baru mencium. Butuh lisan, mulut baru bisa bicara. Allah nggak butuh dengan itu. Allah mendengar bila udhun, tanpa telinga. Dan begitu seterusnya. Kemudian al-basir. Ya, al-basir apa? Huwallazi yaral asya' kullaha zahiraha wa batinaha. Wa huwal muhitu bikulli syai'in ilma. Dia melihat segala sesuatu tanpa harus dengan mata. Zahir wa batin. Yang zahir juga dia lihat, yang batin juga dia lihat. Kita masuk ke dalam satu ruangan, kita tutup rapat, lampu kita padamkan gelap, dindingnya kita cat hitam semua. Orang nggak akan bisa tahu apa yang kita kerjakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti Maha tahu kita sedang ngapain. Tidak dengan mata dia melihat. Meskipun Allah di banyak ayat menggunakan kalimat ayun. Uyun, ainun, mata. Tapi para ulama mengatakan itu bukan mata zahir. Kalau mata zahir, ya saya nggak bisa lihat kalau tanpa dengan mata. Harus ada mata baru bisa melihat. Itu namanya penglihatan dengan panca indera. Kalau nggak ada mata, saya nggak bisa lihat. Berarti saya butuh mata. Setiap yang membutuhkan kepada sesuatu, maka dia lemah.
Setiap yang lemah dia baharu, setiap yang baharu tidak layak jadi Tuhan. Tidak layak jadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala dia adalah Tuhan yang layak disembah, dia yang mendengar, dia yang melihat. Dengan apa? Dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Bukan melihat dengan mata panca indera fisik, bukan. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk-makhluk yang baharu. Al-Adlul Latif. Al-Adlu, nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi harrama zulma ala nafsih. Dialah yang mengharamkan kezaliman bagi dirinya sendiri. Wa ja'alahu ala ibadihi muharraman. Dan dia jadikan juga kezaliman itu haram bagi makhluknya. Masya Allah. Allah tidak mau zalimin orang, tidak mau zalimin makhluk. Dia juga larang makhluknya untuk menzalimi sesama. Ya, jadi nggak boleh menzalimi sesama. Wa huwa munazzahun 'anil zulmi wal jur. Dirinya Allah itu munazzah, suci, bersih dari kezaliman dan jur, keburukan. Masya Allah. Kalau makhluk barangkali di luar dia bisa bersih, tapi nggak tahu di dalam hati. Di luar boleh kelihatan baik, tapi nggak tahu di belakang, ya kan? Di depan barangkali tampak hebat, tapi yang dia sembunyikan ada kelemahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala keadilannya jelas. Haram bagi dirinya, dia haramkan juga bagi makhluknya. Al-adlu. Kemudian saya sempat mendengar satu ungkapan bahwa keadilan, adil, kata adil itu datang dari bahasa Arab. Sehingga kalau diperhatikan dalam bahasa Indonesia nggak ada padanan lain selain adil. Adil itu padanannya apa? Nggak ada. Saya tanya ke teman-teman yang Bugis, adil itu apa? Ya adil. Teman Jawa ya adil. Teman Banjar ya adil. Teman Batak ya adil. Jadi kalimat adil, keadilan itu datangnya dari kalimat Arab. Kenapa? Karena orang Arab lah yang ngajarin kita istilah adil. Ya, sampai-sampai kalau tidak ada bahasa itu di sini, di bangsa ini, di suku ini, di tanah air ini, berarti adil itu nggak pernah ada dari dulu. Dari dulu berarti nggak pernah ada adil. Kita nggak kenal keadilan. Karena sesuatu itu harus ada namanya. Sesuatu yang dinamakan. Ini apa? Spidol atau pena. Iya kan? Nggak bisa ini ada tanpa ada namanya. Gitu. Ya. Kalau ada namanya, tidak ada bentuknya, maka boleh jadi kita ragu. Masya Allah. Ya, sama dengan ketika mungkin tahun 1800, 1000, mungkin 700 televisi. Ya. Namanya nggak ada di sana, di zaman itu. Kenapa? Ya, memang belum ada. Baru kemudian ada jadi televisi. Handphone lah. Handphone ini yang saya ingat ya, handphone itu dari awal tahun 2000-an itu masih jarang kedengaran. Tahun 90-an ya belum orang belum bisa bilang handphone itu belum. Jarang. Nah, tapi sekarang belakangan ini kita sudah bisa sudah bisa menangkap ada nama dan ada musamma. Ada nama dan ada yang dinamakan. Ya, ada nama dan ada nama. Headset ada namanya dan ada bentuknya. Peci, kopiah ada namanya dan ada bendanya. Sehingga keadilan itu namanya nggak pernah ada di tanah air ini. Menunjukkan bahwa keadilan itu nggak ada. Jadi kalau ada namanya, kemungkinan pernah dia ada. Mungkin sekarang udah nggak ada. Ya, bahkan Syekh Sya'rawi sampai mengatakan apa? Bagi orang-orang yang mulhid, ini apa namanya, ateis, yang tidak mengenal atau tidak mengakui adanya Tuhan karena Tuhan nggak ada. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi apa?
Di setiap bangsa, di setiap negara, di setiap suku ada yang menyebut nama Tuhan, meskipun dengan sebutan yang lain. Di mana-mana ada menyebut Tuhan, Tuhan itu ada. Berarti Tuhan itu pernah ada, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ada namanya. Nah, karena ada namanya berarti ada yang musamma, ada yang dinamain dengan nama itu. Nah, jadi al-adlu, keadilan, dari situlah terpancar dari al-adil. Keadilan itu muncul dari al-adlu, nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi Allah lah yang memancarkan keadilan itu ke muka bumi. Sehingga dengan adil itulah kita bisa hidup baik dan berdampingan. Masya Allah. Karena kita tidak kenal, orang Indonesia nggak kenal ada kalimat adil di dalam bahasa kita, itu nggak ada. Bahasa daerah nggak ada. Wallahu alam kalau ada bahasa daerah yang lain. Banyak saya tanya, adil ya adil. Nggak ada yang lain. Seakan-akan orang Arab lah yang pernah ngajarin kita tentang keadilan. Karena ini bahasa Arab. Al-Latif. Al-Latif. Al-Birrul Rafiq bi'ibadih. Al-Latif. Latif artinya lembut, lemah lembut. Sifat apa nih? Sifat hudur bersama hambanya. Sifat Allah hadir bersama kita dalam kelembutan diri Allah Subhanahu wa taala. Al-birrur rafiq bi'ibadih. Baik, lembut, menyertai hamba-hamba Allah. Yarzuqu wa yaisaru wa yahsinu ilaihim. Dia memberikan rezeki, dia yang memudahkan, dia yang yuhsinu ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kata Al-Qur'an. Berbuat baiklah kalian. Berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dengan lemah lembutnya Allah. Di antara tanda latifnya Allah, kelemah lembutan Allah, dia kirim nabi dan rasul. Dia kirim nabi dan rasul sebagai bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Kemudian Ibu-ibu yang memuliakan Allah, Asy-Syakur huwallazi yuzakku 'indahul qalil min a'malil ibadi. Allah Subhanahu wa taala memandang setiap amalan kita meskipun amalan itu kecil. Jadi syakur. Ya, seakan-akan Allah sangat berterima kasih ya kepada kita meskipun amalan kita kecil. Namanya syakur. Kalau manusia, makhluk, bantuan kita itu kecil, pertolongan kita itu cuma segitu doang. Allah tidak pernah meremehkan amalan. Allah tidak pernah meremehkan amalan. Kenapa? Nama Allah Asy-Syakur. Fayataqabbalaha wa yudha'if ajraha. Lalu dia terima amalan kecil tadi, lalu dia lipat gandakan sehingga amalan itu jadi besar. Sedekahnya mungkin 2.000. 2.000. Ada orang kaya sedekahnya 20.000. Sedekahnya orang kaya mentok di 20.000, sedekahnya orang miskin 2.000 ternyata berlipat menjadi 2 juta. Siapa yang lebih banyak sedekahnya? Orang miskin. Padahal nominal di dunianya cuma 2.000, tapi nominal di akhiratnya 2 juta. Siapa ini yang menerima? Allah Asy-Syakur. Allah Asy-Syakur. Amalannya sedikit, ya, bikin Allah ridha, diterima oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Asy-Syakur. Tanda apa? Tanda terima kasihlah Allah kepada kita. Ya, bukan karena Allah butuh. Enggak. Saking tidak butuhnya Allah, Allah tambahin kok yang kita kasih, yang kita amalkan, yang kita sedekahkan, dikasih oleh Allah, ditambahin. Tadinya cuma 2.000, dia tambahin menjadi 2 juta. Tadinya 2 juta berubah menjadi 2 miliar. Karena Asy-Syakur. Yang menunjukkan ini bagian daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan muliakan Allah. Al-Hasib. Al-Hasib. Ini di antara sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala yang konotasinya adalah al-muhasabah. Ya, muhasabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amalan-amalan kita kelak di kehidupan akhirat.
huwal kafi alladzi minhu kifayatul ibad wa huwal ladzi alaihi al-i'timad wa yakfil ibad bi fadlih. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya dialah tempat bermuaranya segala permintaan. Dialah segala sesudah bermuaranya tempat di mana orang harus berharap. Al-Hasib. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia juga akan memberikan hitungan dan pembalasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 asma Allah yang tentunya di kesempatan hari ini tidak bisa kita bincang satu persatu. Kita hanya bisa membincang bagian dari kulit-kulitnya, tidak bisa kita bahas panjang. Bagi ibu-ibu yang pengen membahas panjang ini, saya dulu pernah punya apa namanya itu ya, bukunya Quraisy Shihab terkait Asmaul Husna. Saya juga punya kitabnya Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna yang ternyata juga dikutip oleh Quraisy Shihab. Luar biasa. Ternyata Asmaul Husna yang kita dengar hanya arti dalam bahasa Indonesia saja itu sudah wah. Begitu didalamin secara sufiah, secara tasawuf oleh Imam Al-Ghazali, pendalaman maknanya luar biasa. Dikemas lagi dalam bentuk materi modern, Masya Allah luar biasa. Syekh Thariq Suwaidan sampai memberikan ada asma Allah Al-Hasib. Al-Hasib. Dengan adanya asma Allah Al-Hasib, perubahan apa yang bisa muncul dalam dirimu? Ya, sampai ke sana dia. Karena Syekh Thariq Suwaidan adalah orang yang menguasai ilmu manajemen ya. Idarah, ilmu idarah, manajemen diri, manajemen keuangan, manajemen keluarga, manajemen pendidikan dan lain-lain. Jadi dia pengen kita sudah kenal Allah, ada sifatnya Ar-Raqib, ada sifatnya Al-Adlu, Al-Latif. Setelah kita mengenal Allah, apa yang akan berubah dalam diri kita dengan sifat Allah itu tadi? Ya. Kalau sudah kita tahu Allah Al-Hafiz yang menjaga kita sedang safar, menjaga keluarga yang kita tinggalkan, apa yang muncul dalam diri kita? Paling tidak ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah melepaskan kita dari pengawasan. Allah tidak akan pernah membiarkan kezaliman menimpa kita. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan keburukan datang menghampiri keluarga kita. Ya sehingga ini yang harus dimunculkan setelah kita mengetahui asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pengen disampaikan oleh Syekh Thariq Suwaidan. Jadi setelah kita mengenal dia, maka harus ada yang berubah dalam diri kita. Harus ada yang berubah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita udah kenal dengan dia. Mungkin sekali lagi tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan Khalik. Ya, tidak boleh menyamakan. Jadi hanya sekedar pendekatan pemahaman saja, pendekatan pemahaman, tapi tidak boleh menyamakan. Misal saya baru kenal orang, ternyata orang tadi punya kelebihan yang tidak saya punya, misalkan dalam ilmu teknologi. Yang tadi saya belum bisa menentukan sikap, sekarang kita tahu, oh dia teknologinya hebat. Harus ada dong yang berubah dalam diri kita. Apa yang kita bisa harapkan dari dia? Dengan kemampuan yang dia punya menguasai teknologi. Nah, kira-kira ini gambaran apa namanya kias a'la namanya ya, kias yang pendekatan lah. Nah, sedangkan sama makhluk saja kita bisa begitu, lalu bagaimana kepada Sang Khalik? Ya, kepada Sang Khalik. Saya baru kenal orang. Ternyata dia orang kaya, miliarder. Bahkan uangnya itu sudah hampir triliunan lah. Hampir 1.000 miliar. Sehingga dengan mengetahui dia punya potensi kekayaan sebesar ini, harus ada dong muncul orang sehebat ini harus bermanfaat. Ya bisa kita ajak nyumbang masjid, bisa kita ajak bikin panti, bisa kita ajak bikin sekolah tahfiz, bisa.
harus ada yang berubah. Minimal harapan kita kepada dia. Ya, kira-kira begitu juga kita kepada Allah yang sudah kita kenal dirinya lewat nama dan sifatnya, yang sore hari ini kita bincang hanya beberapa nama saja yang tentunya tidak bisa habis. Saya kira itu Bu Ana, Bu-ibu yang lain, barakallah. Mudah-mudahan bisa ini membuka cakrawala kita dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz. Eh, ini sepertinya baru apa ya? Seperti hanya tebaran debu saja, sedikit sekali gitu ya. Karena di saya sendiri aja pertanyaan tuh banyak sebenarnya, untuk membahas lebih jauh apa tadi yang sudah Ustadz sebutkan gitu, jabarkan. Saya buka pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Saya dulu ya. Oh silakan, Evi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama Ustadz tadi kan dijelaskan bahwa kalau saya nggak salah dengar itu membaca Asmaul Husna itu membuat kita bisa masuk surga itu Ustadz. Ini maksudnya bagaimana Ustadz? Apakah kita baca setiap hari setelah sholat kah atau bagaimana nih Ustadz? Baik. Saya langsung jawab ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahsaha," siapa yang menghafalnya, membacanya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Tentu saja pembacaan di sini, penguasaan di sini tidak sebatas penguasaan pembacaan zikir yang biasa saja. Ya, paling tidak ada ruhnya di dalam. Ketika kita mengatakan Allahur Rahman Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Ghaffar dan seterusnya sampai Dzul Jalali wal Ikram, harus disertai dengan satu ilmu. Yang kedua yakin. Ya. Sampai yang selanjutnya adalah ar-raja, pengharapan. Ada ilmu kita tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kita tahu maknanya itu apa. Ke arah mana itu sifat dan nama Allah itu tadi. Ya. Kemudian harus yakin. Selain kita tahu, dan kita harus yakin bahwa nama itu betul sesuai dengan sifatnya Allah. Ya. Kan ada orang namanya, maaf, 1000 kali maaf, namanya misalkan hebat, tapi dia tidak hebat. Ada yang kayak begitu. Ya. Bahkan namanya sehat, tapi dia sakit. Ya. Jadi namanya raja, tapi dia tidak raja. Kan ada yang kayak begitu. Ya kita tahu namanya raja, tapi kita tidak yakin kalau dia raja. Nah, jadi dalam mengenal Allah, paman ahsaha tadi menyebut nama Allah, berzikir nama Allah, dakhalal jannah, harus disertai dengan itu. Barulah kita akan bisa mendapatkan fadilah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut namanya saja disertai dengan ilmu, yakin, kemudian ada ar-raja, pengharapan kepada Allah dalam pinta dan doa, dengan harap kita kepada Allah yang apa ya penuh asa lah, penuh asa, harapan sebesar-besarnya kepada Allah dalam namanya itu. Ya, sehingga tidak sekedar hafal di lisan, tapi masuk di hati dalam bentuk keyakinan, kemudian juga dia menjadi ilmu, ya menjadi ilmu pengetahuan. Dan kita tidak, maaf, 1000 kali maaf, tidak seperti burung beo yang tahu ngucapin tapi tidak tahu makna. Ya. Baru kemarin saya ketemu burung beo pagi-pagi, setiap pagi jagung, jagung. Ya. Dan saya agak kepikiran gitu. Dia ngerti tidak sih yang dia minta itu adalah jagung gitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi jangan kayak burung beo yang cuma hafal tapi tidak ngerti makna. Nggak ngerti tujuan, nggak ngerti maksud. Nah, tapi kalau sudah dengan ilmu kita punya, kemudian yakin kita ada pengharapan kepada Allah, Masya Allah, inilah yang akan menjadikan kita sebagai min ahlil jannah insya Allah. Karena nggak mungkin kita sudah kenal nama Allah al-adlu, adil, lalu kita berbuat zalim, nggak mungkin. Orang yang sudah kenal nama Allah Al-Adlu, yang mengharamkan kezaliman atas diri Allah, juga dia haramkan terhadap makhluknya, pasti kita tidak berani zalim. Itu refleksinya otomatis kayak begitu. Nah,
Kita udah tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, Maha pemberi anugerah. Pemberi anugerah ya, saya bahasakan pemberi anugerah lah supaya lebih. Kenapa? Anugerah ini tanpa diminta tapi dikasih. Ya, Maha pemberi anugerah. Ya, kalau kita sudah tahu dengan itu, dengan nama itu yakin, udah ilmunya sudah tahu, yakinnya sudah punya, rojaknya sudah ada. Gak mungkin dong kita itu akan marah dan kesal kepada Allah kalau Allah tidak beri sesuatu yang kita mau. Kita maunya begini tapi nggak kunjung dapat. Lalu dia kesal kepada Allah karena tidak dapat. Nggak mungkin kalau dia sudah ilmu dan yakin. Jadi tidak sebatas di lisan, tapi juga dengan ilmu dan amal tentunya. Dan insya Allah lewat pembelajaran kayak begini pelan-pelan kita akan pelajarin di antara asma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengetahui nama, maksud nama, konotasi nama, sehingga kita bisa gunakan fad'uhu biha, mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Saya kira itu Bu ya. Barakallah. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, insya Allah. Gimana? Bu Evi, cukup? Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain mungkin barangkali? Ustadz mungkin agak sedikit mundur. Silakan. Bahwa Asmaul Husna tadi itu kan namanya Allah itu tidak terbatas tadi, tapi dikategorikan tadi beberapa ulama itu ada sekian. Nah, sementara yang kita kenal selama ini dan sangat familiar itu jumlahnya 99. Apakah semua 99 ini itu ada di dalam, tertulis di dalam Al-Qur'an atau bagaimana Ustadz? Baik. Untuk 99 nama ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak secara misalkan Al-Muntaqim, tapi secara maknawi mengarah kepada sana gitu. Ya, jadi tidak pas secara letterlek begitu enggak, tapi maknanya ke sana. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan nama Allah enggak cuma 99, enggak ada yang bisa batasin nama Allah dan sifatnya. Oke, silakan. Carikan satu nama, satu sifat yang belum tercover oleh 99 asma'nya ini. Bingung. Apa yang mau kita kasih nama lagi? Karena sudah Ar-Razzaq, sudah mengcover rezeki dan seterusnya. Al-Wahhab sudah mengcover pemberian yang tanpa meminta. Jadi sudah mengcover semua itu. Ya, bukan berarti kita batasi mentok cuma 99. Enggak juga. Ya, jadi tidak bisa kita katakan mentok di situ dan tidak bisa juga kita katakan ini enggak ada pada diri Allah. Karena hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga katakan mi'ah illa wahid, 100 kurang 1 asma Allah Subhanahu wa taala, ada nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan main-main riwayatnya, riwayat Imam Bukhari di kitab tauhid, artinya di Sahih Bukhari di bagian tauhidnya di kitab tauhid. Jadi memang bukan dibuat-buat oleh para ulama nama-nama ini, tapi diambil dari Al-Quran, baik secara zahir Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, itu ada dalam Al-Quran. Juga diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, juga dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa? Badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Badi' membuat indah langit dan bumi ini. Ya. Jadi dari situlah dia dinamakan Al-Badi'. Al-Badi'. Jadi menunjukkan bahwa ulama sudah menghimpun seluruh sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah menjadi masuk di dalam nama-nama itu yang 99 tadi. Karena ada sebutan dari Nabi 99 nama. 100 kurang 1. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahid, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menyebutnya, siapa yang menghitungnya, siapa yang berzikir dengannya, dengan kategori tadi ya, ada ilmunya, ada yakinnya, kemudian ada rojak pengharapannya, dakhalal jannah. Insyaallah itu bisa mengantarkan kita masuk
masuk surga. Itu Bu Ana, barakallah. Ya, menghitung tadi itu maksudnya bagaimana Ustadz? Bisa zikir, bisa menggunakan zikir, bisa menggunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama itu. Doa menyebut nama Allah, apalagi mohon, minta kepada Allah ya. Jadi setelah dengan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang sudah dia sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Artinya terhitung tadi itu kita ada panduan kan kalau misalnya jumlah 33 apa sebagainya itu maksudnya kategori daripada menghitung tadi itu, atau kita menghafal secara 99-nya itu Ustadz? Atau bagaimana? Kalimat ahsoha itu bisa menghafal, bisa menjaga, bisa menyebut, bisa mengulang. Itu secara bahasa begitu. Ya, secara pengertian bahasa. Tapi secara maknawinya tidak saja menjaga di lisan, tidak saja menghafal, melafalkan, tapi juga menjaga dalam bentuk apa? Refleksi dari nama itu tadi. Dan itulah yang insya Allah menghantarkan orang kepada surga. Jadi tidak sebatas cuma hafal 99 nama lantas masuk surga. Setelah itu dia melakukan segala sesuatu perbuatan yang nggak peduli dengan perintah dan larangan, ya tentu bukan begitu. Karena secara refleksi pasti orang yang tahu Allah namanya Al-Muntaqim. Ya, Allah namanya misalkan atas sifatnya Al-Quddus, As-Salam. Ya, nama Allah As-Salam, penebar keselamatan, kesejahteraan. Gak mungkin orang yang sudah ahsaha menjaga nama Allah, menghafal nama Allah, berzikir nama Allah dengan As-Salam, 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 tapi dia menyebarkan ketidaksalam. Yang menyebarkan ketidaksejahteraan, yang dia sebarkan adalah permusuhan, yang disebarkan adalah pertikaian. Gak mungkin. Berarti dia tidak termasuk orang yang menjaga itu. Ya kira-kira refleksi dari nama itu jauh lebih penting dari sekedar menghafalnya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman ahsaha dakhalal jannah." Bukan faman hafizaha, tapi ahsaha. Sehingga maksudnya itu apa? Tidak sebatas tidak sebatas hafal, tapi juga faham maknanya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mungkin saya mau nanya sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya gitu, gimana caranya supaya kita berkekalan dengan kalimah Allah kapan aja gitu Ustaz. Terima kasih. Baik. Masya Allah. Luar biasa. Bagi seorang mukmin ya tentu kita kan tidak bisa lepas. Sesaat pun kita tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa melepaskan Allah kalau dia pun nggak mau melepaskan kita. Bahkan dalam doa, wala takilni tarfata aini. Wala takilni, ya Allah jangan bebankan diriku ini ngurusinnya meskipun hanya sekedip mata. Jangan biarkan aku ngurusin diriku sendiri gitu. Karena kalau kita itu Allah misalkan lepaskan diri kita ini dari penguasaan dia tidak mau urus, udah urus dirimu sendiri. Tarfata ain. Apa ini? Sekedip mata pun itu sudah akan sangat amat berat bagi kita. Saking nggak sanggupnya kita ngurusin diri kita. Nah, kalau kita sudah paham bahwa Allah tidak pernah melepaskan diri kita dari kekuasaannya, kenapa kita bisa sanggup melepaskan diri kita dari Allah? Nah, itu satu. Nah, fikrah atau pemikiran yang seperti inilah yang akan menghadirkan ma'iyatullah tadi. Apa ma'iyatullah? Sifat Allah yang hudur, hadir bersama kita. Satu, kita merasakan kehadiran Allah. Kedua, ada kebersamaan Allah bersama diri kita. Jadi dengan menyadarin itu, maka kita akan merasa dikontrol, diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kontrol dan pengawasan itu akhirnya kita akan ngerasain, oh aku nggak sendirian. Nah, aku sedang dilihat, aku sedang didengarin, aku sedang diperhatikan, tindak tandukku sedang
diawasin, dicatat, direkam, ditulis, dan sebagainya. Sehingga nggak ada alasan bagi kita untuk bisa melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membantu itu, di sanalah peran zikir. Zikir itu ada zikir qalbi, ada zikir lisan. Nah, zikir lisan itu yang biasa subhanallah, 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 subhanallah. Ya, secara logika yang sehat, nggak mungkin orang akan bermaksiat sambil ngucapin subhanallah, subhanallah. Ya, secara akal sehat. Ya. Kemudian dengan ada zikir lisan, dia akan masuk ke hati. Jadi zikir qalbi. Nah, kalau lisan sudah berzikir, qalbi sudah berzikir, fikir pun akan berzikir. Jadi lisan, qalbi, fikir. Jadi tiga zikir ini kalau sudah menyatu dalam diri, inilah orang yang nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia akan selalu merasakan pengawasan Allah, akan selalu bersama Allah. Ya, kira-kira begitulah rasanya dengan ada zikir tadi. Karena zikir itulah yang membantu kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yastaqimu imanu abdin. Imanu abdin tidak akan tegak berdiri sempurna imannya seorang hamba. Hatta yastaqima lisan. Sampai lisannya lurus. Wala yastaqimu lisanu abdin, tidak akan lurus lisan kita sampai hati kita ini pun lurus. Jadi iman, hati, lisan ini satu garis. Satu garis. Kalau ada yang melenceng dari iman, hati dan lisan, maka akan membuyarkan semua. Ibaratnya nih cermin segitiga, ini saling memantulkan cahaya ini. Sehingga cahayanya akan semakin terang karena saling pantul. Cahaya di sini masuk ke cermin sini, cahaya cermin sini nambah ke sini, dan saling memantulkan cermin sehingga cahaya. Nah, itu yang saya perhatikan di kayak di toko ruangan yang dikelilingin cermin, lampunya nggak banyak tapi kelihatan terang. Kenapa? Ya, saling memantulkan cahaya. Kira-kira gambarannya begitu. Sehingga hati, lisan, iman akan lurus kalau ini centering, ya, lurus. Hati lurus, lisan lurus, iman lurus, akan membentuk satu garis lurus. Kapan itu? Dengan zikir tadi. Nah, kapan itu zikir bisa terrealisasi kayak begitu? Kalau lisannya berzikir, hatinya berzikir, fikirnya pun berzikir. Maka itulah orang-orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari Allah. Nah, tidak bisa bukan yang lain bisa melepaskan diri artinya lepas dari kehendak Allah, enggak. Maksudnya apa? Melepaskan diri dari ma'rifatullah dalam pengertian bahwa dia seakan-akan ngerasa aku bebas, aku bisa ngelakuin apa aja. Bukan itu, ya, bukan itu maksudnya. Tapi orang-orang yang seakan-akan dia merasakan dirinya tidak sedang dilihat oleh Allah, tidak sedang didengar oleh Allah. Kapan itu terjadi? Ketika iman kita anjlok. Kenapa iman bisa anjlok? Karena ada maksiat yang kita kerjakan. Iman yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, bertambah dan berkurang. Nambah iman karena ketaatan, berkurang iman karena kemaksiatan. Orang yang zikirnya, fikirnya lepas dari zikir kepada Allah, maka berpotensi dia melakukan maksiat. Kalau sudah maksiat berarti imannya anjlok. Kalau imannya anjlok, hatinya tidak berdiri tegak lagi. Maka lisannya pun nggak tegak lagi. Sehingga keimanannya anjlok, lisannya anjlok, hatinya juga anjlok. Waliyadzubillah, berlindung kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, ibu-ibu yang lain. Barakallah. Barakallah. Salah cukup ya Mbak Dwita ya. Ada yang lain mungkin? Ada pertanyaan di saya begini juga Ustadz. Merealisasikan sifat-sifatnya Allah yang tadi banyak itu kepada kita sebagai makhluk, itu batasannya di mana? Kan sering banget kalau misalnya kita dengar misalnya Allah aja Maha Pengampun, masa kita nggak maafin gitu misalnya kayak gitu. Terus pemakaian kata-kata al-bashar kayak gitu kan, yang Allah Maha Melihat, itu kadang-kadang dipakai untuk konotasi yang lain seperti itu. Nah, ini batasannya supaya kita tidak tersesat sehingga dalam artian kita seolah-olah kita memiliki kelebihan tertentu dengan sifat-sifat Allah ini yang kita bisa pergunakan, itu bagaimana Ustadz? Baik ya. Kalau bahasa yang saya gunakan tadi semacam refleksi aja ya, refleksi dari nama-nama Allah
itu welcome, silakan. Nah, welcome. Tapi ada nama-nama Allah yang memang kita ndak boleh caplok. Ndak boleh caplok. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu nama Allah yang menyombongkan dirinya. Itu jangan bisa jangan sampai kita kata Allah aja mutakabbir, aku dong mutakabbir. Ya, Allah Rahim, aku akan Rahim juga. Itu kan kalau Rahim bisa, tapi mutakabbir jangan. Sayang bisa, ya kan? Yang muntakim jangan, gitu loh. Ya, Allah bisa Latif, Maha Lembut, Al-Qahar jangan, gitu loh. Ya, batasannya apa? Sampai kita bisa mengerti, paham makna dari asma Allah itu kemana arahnya, konotasinya apa, gitu. Konotasinya apa? Jadi tidak ujuk-ujuk menjadikan alasan Allah saja Maha Pemaaf, masa kamu tidak mau maafkan temanmu, gitu. Ya. Allah punya punya hak prerogatif sendiri kapan dia harus memaafkan. Ada juga orang yang tidak diampuni oleh Allah. Ada juga. Ya, dalam konotasi kehidupan kita juga begitu. Tidak semua kesalahan harus langsung dimaafkan, enggak. Harus ada tata cara untuk menebus salah dan dosa. Allah juga enggak akan mengangkangi hak makhluk. Ya. Orang nggak akan bisa dimaafkan atau diampuni oleh Allah kalau makhluk tadi tidak tidak membayar hak makhluk. Jadi makhluk pun dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sesolih-solihnya dia nggak akan bisa masuk ke dalam surga sampai dia tunaikan hak orang lain yang ada dalam dirinya. Meskipun orang lain itu calon penghuni neraka. Masya Allah. Ya, misal ada orang zolim, kafir, berhak masuk neraka. Tapi ada haknya pada diri saya. Apa misalkan ada pulpennya yang saya tidak pernah kembalikan, saya curi, saya ambil. Saya pengen masuk surga, nggak bisa. Kenapa? Masih ada pulpen hak orang kafir yang saya ambil, yang belum saya kembalikan. Sampai segitunya. Nah, jadi nggak bisa semua dipandang rata. Oh Allah Maha Pemaaf, harus dimaafin. Lihat dulu salahnya apa. Sudah bisa belum membalikkan kesalahan itu? Ya, mungkin kesalahannya adalah pencemaran harkat dan martabat. Selesaikan dulu dong, gitu. Pulihkan kembali dong harkat martabat orang lain, baru minta maaf. Nggak datang ujuk-ujuk Allah saja memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya tentu nggak semudah itu. Allah pun terhadap makhluknya nggak begitu. Nggak mau semua datang minta ampun langsung. Allah kan katakan ya ada hak makhluk, tunaikan dulu. Ya, kalau hak Allah, urusan kita dengan Allah selesai. Tapi kalau ada hak urusan dengan makhluk, masya Allah panjang urusannya. Nah, urusannya misalkan nyawa, ya nyawa, kan harus ditebus ini nyawa. Cara menebusnya gimana? Bisa qisas, bisa diat, denda, ya kan? Bisa al-afu. Kan itu kasusnya pembunuhan ini. Di kisos bisa. Kemudian diat, bayar denda bisa. Al-afu juga pemaafan bisa. Tapi kan harus ada 3 langkah. Enggak ujuk-ujuk. Udahlah langsung ke al-afu. Mana bisa. Allah enggak mau. Ya, Masya Allah. Apalagi saya lihat dari hutang. Allah saja maafkan. Mana bisa datang-datang ke orang. Apalagi hutang negara banyak. Datang kita ke IMF. Maafkanlah hutang kami atas nama bangsa Indonesia, ya enggak laku. Harus ada upaya dulu untuk menunaikan hak-hak itu baru bisa. Jadi enggak semua nama Allah itu bisa iktibas. Iktibas itu apa namanya? Refleksi lah ke dalam diri kita sesuai dengan konotasinya. Enggak sesuai dengan namanya saja, tapi harus konotasinya yang direfleksikan ke dalam diri kita. Nah, jadi ya kalau bahasa Syekh Thariq Suwaidan tadi, ada yang berubah dalam diri kita setelah kita tahu apa konotasi makna nama Allah tadi. Ya, kira-kira itu Bu Ana, wallahu a'lam. Masya Allah. Saya kasih kesempatan satu lagi, tapi kalau nggak ada kita tutup. Sebenarnya ada di pertanyaan saya, cuma akan bisa berebet panjang, mungkin akan dijadikan tema tertentu nanti insya Allah. Silakan Ibu Bu, satu lagi kesempatan. Kalau masih ada yang ingin bertanya. Baik. Kelihatannya belum ada. Selalu ditutup saja Ustadz. Dan ini
baru masuk berita ini, jadi di grup tuh sambil kita tausiah di sini, di grup juga ramai karena Jakarta lagi gempa yang lumayan lah, cukup membuat panik juga. Dan mudah-mudahan kita diberi keselamatan di situ. Tafadhal Ustaz untuk dibimbing doanya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir lima qaddamna Rabbi ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim fastajib du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina birahmatika ya man antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallim wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz, insyaallah memberi pencerahan yang cukup dalam pada kita hari ini, walaupun kita membahas ini hanya istilahnya dasar-dasarnya saja, tapi insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalkan sehari-hari. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Ustadz dan Ibu-ibu atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu bulan depan bersama Ustadz, dan kita masih bertemu lagi pada pekan depan dengan tema-tema yang lain.